Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ruli. Mohon maaf ya Bu. Ini bawa rombongan. Iya. Silakan Mas. Terima kasih Bu. Ini saya membawa rombongan anak-anak muda yang saya tidak bisa menjawab ketika mereka bertanya pada saya. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu mereka berdua. Iya. Ini kalau boleh tahu Mas siapa saja? Saya Mas Lukman Bu. Yes. Saya Akil Ibu. Akil ya. Monggo. Kebetulan gini Bu, saya selaku pelaku usaha muda, dampak COVID-19 ini sangat luar biasa bagi perputaran usaha kami. Jadi nanti mohon masukan dari Ibu atau nasihat dari Ibu untuk menghadapi ini. Kemudian yang kedua, kami sebagai pelaku usaha juga bekerja sama dengan lembaga keuangan. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi hal semacam ini? Mungkin ada masukan atau nasihat untuk kami. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah ada anak muda yang berwirausaha. Jadi kalau memang mau bagus pada ekonominya, ya jangan tinggalkan yang namanya usaha. Ya Rasulullah sendiri mengajarkan begitu. Jadi begini, yang pertama, kalau saya boleh nanya, Mas Lukman sudah punya jaringan usaha dengan teman-teman sebagai aktivis masjid jamaah, itu kan tentunya ada komunitas. Sudah ada. Kira-kira perhatian daripada komunitas grup dari pengusaha muda itu bagaimana? Nah, maksud saya begini, kaitannya dengan pinjam modal ke lembaga keuangan, baik yang syariah maupun yang konvensional. Kalau masih mengawali, saran saya itu sebaiknya tidak usah tidak usah pinjam dulu, tapi bagaimana ikut andil mengembangkan, menjualkan ya barang-barangnya temannya yang ada di jamaah itu, reseller seperti itu ya. Itu saran saya, itu lebih aman, soalnya nanti namanya hutang itu tetap harus kembalikan kan, harus ya, walaupun idealnya kalau lembaga keuangan syariah ketika memang sudah hancur itu kan memang nggak usah kembalikan, tapi kan kita tidak ingin seperti itu, namanya masih juga lembaga keuangan syariah juga baru memulai. Nah, ini yang untuk Mas Lukman. Jadi bagaimana kekuatan jamaah itu harus dibangun, silaturahmi dengan jamaah itu terus dibangun. Kemudian satu bekalnya kejujuran. Ketika kita menjualkan dagangan teman, kemudian kita punya hubungan silaturahmi yang kuat, maka kejujuran harus dibangun. Jangan sampai barang yang teman yang sudah dijualkan sudah laku bilang belum laku. Ya, itu ada kebohongan tersendiri nanti. Atau ngomong ini usaha kos-kosan syariah, penginapan syariah, ini semua syariah, itu nggak boleh. Harus ada dewan syariahnya. Ada dewan syariah ya, jadi ada dewan pengawas syariah. Jadi nggak usah kita ngomong syariah sendiri, itu nanti bisa jadi persoalan terkait dengan hukum ya, karena ingin laku kemudian ditulislah ya syariah itu. Nah, itu juga namanya kebohongan. Kejujuran yang pertama ini. Ibu permisi, nama saya Rakil dari lembaga sosial kebetulan Ibu. Kemarin kan sempat kami ada penggalangan dana untuk membagikan sembako. Nah, dari segi berbagai pertimbangan, kita ambil guru ngaji sama orang-orang yang mungkin kena dampak pandemi ini, Bu. Tapi kebetulan di lapangan, Bu, kami jumpai itu anak-anak yang lockdown sekolah ya,
ya karena nggak ada aktivitas sekolah dia itu diem di rumah harusnya. Tapi ternyata di lapangan itu kita menjumpai ada anak-anak itu di perempatan jalan Ibu, kalau tidak ngamen dia ngelap-ngelap mobil atau kalau nggak gitu minta-minta. Ya, jumlahnya semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah Ibu. Iya. Ya. Itu jadi begini sudah bagus. Itu jadi kayak kalau guru ngaji itu kan nggak bisa narik SPP sama muridnya. Iya. Kalau di sekolah itu kan sistem yang jalan gitu ya. Jadi tentunya beda, bantuan juga alhamdulillah sekarang sudah cukup bagus ya. Tinggal dikelola dengan bagus apa tidak. Nah ini yang guru ngaji itu memang ya tolonglah bagi para orang tua yang anaknya ngaji itu walaupun lockdown, kemudian jangan sampai tidak membayar SPP, atau perhatian daripada masjid, daripada lembaga-lembaga itu juga perlu untuk diperhatikan. Terus yang kedua, dengan bertambahnya anak-anak yang harus prihatin untuk membantu kedua orang tuanya di saat sudah kena dampak dari ini yang memang usahanya ya mengharuskan dia tidak punya keahlian untuk online, untuk apa, karena seperti tukang, seperti ini kan tidak bisa. Nah untuk itulah maka ini yang perlu bagian sosial untuk betul-betul punya ada 3 P itu penataan, pendataan, pendanaan. Nah disinilah tentunya pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga ya. Bu Ruli ini punya aktivitas ya di PKK, kemudian ada di organisasi. Saya pikir itu jadi walaupun kayaknya stay at home di rumah, tapi pikirannya memang lebih lebih meningkat ya. Mungkin itu ya Bu Ruli. Mudah-mudahan anak 2 ini saya salut sekali. Dan Mas Lukman jangan lupa ya, nanti mungkin Mas Rakel juga ya sebagai anak muda, satu budayakan menabung ya, menabung seberapapun. Yang kedua budayakan berdoa kepada Allah ya, seperti dijauhkan dari hutang malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi dijauhkan, jangan sampai kita tidak bisa melunasi yang namanya hutang. Nanti kalau sudah jadi pengusaha besar, memang kalau nggak kerjasama dengan lembaga keuangan, kita nggak bisa mengembangkan usaha kita. Iya, begitu Bu Ruli. Terima kasih banyak. Ya, ini perlu didampingi. Iya, siap. Terima kasih. Saya mohon pamit dulu. Ya. Mudah-mudahan Ibu sehat. Ya. Salam sama keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.